Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau menjelaskan apa itu routing static atau routing statis. Jadi routing statis itu adalah metode konfigurasi rute atau jalur jaringan yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Jadi dilakukannya itu secara manual tuh dilakukan satu persatu pada masing-masing router yang digunakan. Biasanya juga ini routing statis digunakan untuk jaringan yang skalanya lebih kecil karena jauh lebih aman dan lebih fleksibel untuk jaringan skala kecil. Nah, routing statis juga nggak bakal berubah kalau kita nggak mengkonfigurasi ulang dari awal. Jadi itu penjelasan sedikit tentang routing statis dari aku. Nah, di sini juga ada contoh topologi untuk digunakan atau dikonfigurasikan di router. Di sini aku udah buat contoh topologinya menggunakan routing static. Di sini logo awan ini tuh sebagai jaringan atau modem yang dipakai. Aku kalau di sekolah praktek menggunakan modem yang disediakan oleh sekolah. Di sini tuh IP-nya 11.11.10.1/24. Ini tuh gateway yang dari internet. Nah, di sini tuh dimasukin ke port 1 pada router A. Router 2-nya digunakan untuk LAN atau disambungkan ke laptop klien. Nah, untuk port 3 atau Ethernet 3 ini sebagai uplink atau penghubung antar router yang kita gunakan. Jadi di sini aku pakai dua router A dan router B. Di sini di router B port 1 untuk sumber jaringan dari router A. Nah, ini router 2 ini sebagai LAN ke klien B atau laptop klien yang kedua. Jadi di sini tuh ini gateway, ini IP yang nanti akan digunakan atau dikonfigurasi pada port 1 untuk sumber jaringan. Nah, ini tuh kedua contoh IP untuk dimasukkan ke port 2 sebagai LAN nanti yang akan terhubung ke laptop klien. Yang ini Ether 3 dan Ether 1 itu sebagai penghubung antar router. Nah, yang ini Ether 2 port B disambungkan ke laptop klien yang kedua. Nah, di sini tuh ada tabel untuk routing secara manual. Jadi di sini ini tuh default. Kenapa 000? Karena ini tuh bisa masuk ke semua jalur pada internet. Nah, di sini tuh gateway-nya sama ke sumber yang kita pakai. Setelah itu ini IP-nya. IP pada tabel kedua ini untuk merouting ke router B. Jadi di sini tuh menggunakan network pada Ether 2 di router B. Untuk gateway-nya itu yaitu di sini penghubung atau gateway pintu masuk ke router B. Jadi di sini tuh 192.116.2. Di sini contoh topologi yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi dengan cara routing static. Untuk cara mengkonfigurasi routing statiknya itu ada di video selanjutnya. Ini cara mengkonfigurasinya. Jadi yang pertama menggunakan Winbox, kita masuk. Setelah itu kita masuk ke interface untuk merubah ini Ether 1 diubah menjadi internet. Ether 2 diubah menjadi LAN.
Oke, lalu Ether 3 diubah menjadi uplink. Ini dikasih nama supaya nanti waktu konfigurasinya nggak keliru portnya. Setelah itu langsung tambahin address, tambahin IP yang ada di topologi sebelumnya. Yang pertama itu masukin IP-nya 11.11.10.217 untuk pilih Ether 1 yang sebagai internet, lalu oke. Tambahin lagi IP address-nya 172.168.193/25. Jangan lupa pilih portnya, jangan sampai salah. Lalu masukin lagi IP ketiga, yaitu untuk uplink. Lalu ke firewall kita tambah yang NAT, pilih actionnya masquerade, lalu output interface-nya internet. Oke. Selanjutnya ke DHCP server, setup, pilih port LAN, next. Jangan lupa tambahin DNS-nya itu 888, next lagi. Nah, sini sudah sukses. Lalu ke bagian routes, tambah routing untuk ke internet, masukin gateway 11.11.10.1. Oke. Setelah itu tambahin yang satunya lagi, masukin network 111.116.32/27. Lalu di sini ubah gateway-nya ke port uplink ke router B. Lalu ke control panel untuk disable dan enable supaya kita periksa dapat internet atau enggak. Ini tunggu identify. Nah, di sini dapat network 10. Dilanjut untuk mengkonfigurasi router yang kedua. Jadi langsung masuk ke Winbox. Masuk ke interface, lalu rubah nama ethernya supaya agak pusing. Ether 1 diubah jadi uplink, lalu Ether 2 diubah menjadi LAN. Setelah itu selanjutnya ini aktifkan WLAN-nya. Nah, di sini nambahin IP address. Di sini IP address 192.10.2/30. Lalu ini pilih port LAN, masukkan IP-nya 111.1.10.33/27. Oke. Sini masukin IP untuk WLAN-nya, yaitu 111.0.16.17/28.
Lalu ke firewall NAT, pilih out interface-nya uplink, action-nya masquerade. Nah, lalu oke. Setelah itu jangan lupa DNS tambahkan 888. Oke. Lalu IP, pilih DHCP server, DHCP setup, pilih port yang LAN, jangan sampai salah pilih. Next. Nah, jika sudah selesai pasti sukses seperti ini. Lalu tambahin yang WLAN. Next lagi, next. WLAN tuh emang suka merah karena dia kan tidak ada kabel yang tersambung, karena itu WLAN wireless. Lalu ke IP routes, masukin gateway, ke port uplink yang ada di router A. Sini pilih ke wireless, pilih yang security profile. Untuk membuat sandi untuk WLAN-nya, pilih dynamic case atau dynamic. Pilih, lalu masukkan sandi yang bakal kita pakai di sini, contohnya 123454321. Lalu pilih ke WLAN, klik 2 kali. Statusnya pilih AP bridge, frekuensinya pilih auto, SSID-nya di sini nama, kelompok, dan nomor meja. Jangan lupa country, pilih Indonesia. Security profile-nya jangan lupa diubah jadi yang password tadi kita buat. Lalu oke. Control panel, disable, enable lagi, kita tunggu. Lalu ini sudah mendapatkan jaringan. Lalu setelah itu sambungkan ke WiFi. Kita cek wireless yang tadi sudah kita buat. Nah, ini udah ada, kita tes, kita coba masukin sandinya. Kita tunggu. Masuk ke CMD, lalu IP config. Nah, di sini karena dua ada Ethernet dan wireless, IP-nya jadi dapat 2, yang 162, yang 130. Sini kita mau coba ping ke router yang pertama, yaitu 172.168.254.
Nah, jika tandanya TTL berarti bisa tersambung. Ini router yang pertama masuk ke CMD, lalu sama IP config untuk meriksa IP yang didapatkan berapa. Di sini cuma ada Ethernet 172.168.254. Di sini router 1 mau coba ping ke router yang kedua yang ada wirelessnya. Yang pertama ini yang ngeping ke Ethernet 111.116.62. Tandanya berhasil karena muncul tulisannya TTL. Lalu ini ke wireless tersambung juga. Jadi ini hasil dari routing statik. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.